Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin wa ya arhamar rahimin. Insyaallah kita pada hari ini akan melanjutkan kajian sirah ya hari ini ya. Hari ini judulnya Sirah Nabawiyah, tentang tarikh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah itu Maha tahu di mana dan kapan risalah kenabian itu akan diturunkan. Dan itu hak mutlak Allah di mana Rasul itu diturunkan dan kapan diturunkan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki dua putra. Yang pertama adalah Ishak dari istri yang bernama Sarah, dan Hajar dari istri yang bernama Ismail dari istri yang bernama Hajar. Dari Ishak ini ada rentetan kenabian yang banyak. Para nabi, para rasul muncul dari garis keturunan Ishak. Adapun dari garis keturunan Ismail hanya Rasulullah SAW. Tetapi kata beliau, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, Nabi Muhammad SAW itu menghimpun atau memiliki mukjizat yang kurang lebih sama dengan seluruh para nabi yang ada. Itu kata beliau. Misalnya dari keturunan Ibrahim, Ishak bin Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Yusuf yang tampan misalnya. Nah, Nabi Muhammad memiliki ketampanan yang sama dengan Nabi Yusuf, bahkan mungkin melebihi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan. Nabi Muhammad membelah bulan. Bulan dibelah jadi dua. Lautan dibelah jadi daratan, itu Nabi Musa. Nabi Muhammad bulan jadi dua. Dan itu terjadi ketika ditantang oleh orang Quraisy. Hai Muhammad, kami akan beriman kepadamu kalau kamu bisa belah bulan itu. Padahal ungkapan orang Quraisy itu sebenarnya untuk mengolok-olok. Gitu. Ternyata setelah bulan itu dipisah, satu terlihat di Jabal Qubais, satu lihat di tempat lain, itu orang Quraisy tetap mengatakan, wah dia sihir lah, pastilah sihir ya. Tidak beriman juga. Ya. Makanya tantangan itu tantangan yang sebenarnya adalah untuk mengolok-olok. Tapi setelah kejadian betulan, mereka juga tidak beriman. Jadi kalau Nabi Musa punya mukjizat membelah laut, Nabi Muhammad membelah bulan dan lain-lain sebagainya. Jadi mukjizat yang diberikan kepada para nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad memiliki atau menghimpun hal yang sama atau mirip dengan mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah itu Maha tahu di mana dan kapan risalah itu diturunkan. Sehingga kadang ada yang bertanya, apa hikmah atau apa rahasia, apa sebab dibalik terpilihnya Jazirah Arab sebagai tempat diturunkannya Rasul dan wahyu terakhir? Apa sebabnya? Kok bisa di Mekah? Kok bisa di Madinah? Kok bisa di Jazirah Arab? Perjuangan Rasul itu kan terjadi di sekitar Jazirah Arab, Mekah, Madinah, dan sekitar-sekitarnya, daerah Hijaz. Kenapa dipilih daerah dan tempat itu? Sebenarnya pertanyaan itu tidak boleh diungkapkan karena tadi jawabannya Allah itu Maha tahu di mana dan kapan Rasulnya diturunkan dan diutus.
Akan tetapi sebagai manusia yang mentadaburi, mentafakuri setiap apa yang Allah turunkan ke muka bumi, maka kita mendapatkan beberapa hikmah dan sebab mengapa Jazirah Arab dipilih oleh Allah Ta'ala untuk jadi tempat bernaungnya atau tempat diturunkannya wahyu dan rasul terakhir. Di antara sebabnya adalah, kalau sebab dan hikmah itu berarti kan hasil olah pikir analisa manusia ya. Berarti bisa jadi itu mutlak benar, bisa jadi itu adalah hanya sebuah hikmah usaha untuk mencari hakikat dari itu. Yang pertama, karena Jazirah Arab itu berada di pertengahan bumi, berada di pertengahan dunia, itu adalah di Ka'bah, di Jazirah Arab. Jadi ketika diturunkan wahyu dan rasul terakhir, sangat pantas dan sangat pas ya. Rasul dan wahyunya diturunkan di tempat yang paling tengah di muka bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, Makkah dan Madinah adalah tempat pusat dari peradaban manusia di kala itu. Orang datang berhaji, orang datang berdagang, orang dan lain sebagainya. Jadi pusat pusat peradaban sekitar situ. Lalu yang ketiga, karena karakter bangsa Arab itu diantaranya adalah yang paling unggul bangsa Arab itu karakternya, mereka itu setia dan penuh pengorbanan. Karakter bangsa Arab itu setia dan penuh pengorbanan. Makanya mereka kalau sudah bersyahadat itu hidup mati membela syahadat itu. Rasulullah SAW di zaman beliau, kalau ada orang sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah wa anna muhammadan rasulullah, itu mereka berarti sudah siap hidup dan mati di atas itu, bahkan mengorbankan keluarga dan harta bendanya demi membela kalimat itu. Mereka setia dengan janji. Ada istilah dalam bahasa Arab disebut al-wafa. Al-wafa itu kesetiaan, tidak dimiliki oleh bangsa lain di muka bumi. Sifat-sifat kesatria semacam itu tidak dimiliki oleh sifat bangsa lain. Maka orang yang nanti akan mengawal risalah Muhammad atau risalah Rasulullah SAW adalah orang-orang yang secara karakter pas dan tepat untuk menjadi para pengawal yang akan mengawal dakwahnya Rasulullah SAW. Sehingga kesesatan bangsa Arab itu sebenarnya bukan kesesatan secara secara karakter, tetapi salah saja mereka dalam melaksanakan ya, apa yang mereka yakini itu. Contoh misalkan begini, orang-orang Arab itu memusuhi Nabi SAW, terutama Umar bin Khattab misalnya, hanya karena satu alasan. Dia menganggap Muhammad SAW itu memecah belah persatuan orang Quraisy, sehingga dia dengan habis-habisan menentang dan menghalangi dakwahnya Rasul SAW. Jadi motif awalnya mah betul gitu, bahwa saya tidak mau persatuan orang Quraisy itu terpecah belah karena dakwah yang baru ini. Tetapi cara dia salah, yaitu dengan memusuhi, menentang dan menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad. Harusnya kan terbuka, kemudian mendengarkan apa yang dia bawakan. Kalau itu yang baik secara akal dan secara fitrah, ya diterima. Berarti ingin mempersatukan bangsa Arab di dalam sebuah ikatan yang lebih fitrah, yang lebih robbaniyah dan yang lebih berketuhanan. Di tradisi Arab juga ada budaya begini. Khamr atau arak, minuman keras, dalam bahasa Arab ada nama lain, yaitu al-karam. Al-karam itu artinya arak atau miras. Kenapa disebut al-karam, arak itu, yang artinya adalah kedermawanan. Jadi kalau kita punya arak, itu dalam bahasa Arab disebutnya al-karam, kedermawanan. Jadi arak itu adalah minuman kedermawanan. Mengapa?
Karena mereka pikir kalau mabuk mereka akan semakin dermawan. Gitu. Jadi supaya dermawan mereka mabuk dulu, supaya tidak heman untuk bersedekah berinfak. Ada dikisahkan seorang pemuda Quraisy yang kaya raya begitu, tokoh Quraisy lah, itu pesta miras dengan kawan-kawannya dan dia minum banyak sampai mabuk. Nah, ketika mabuk itu dia berikan tuh, dia sedekahkan itu hartanya, ini buat kamu. Pas sudah bangun disadarkan, sadar, bangun, harta kamu sudah habis. Bangga, panglobana iso bangga. Jadi mabuk itu supaya tidak sadar memberikan sodako dan infaknya kepada orang lain. Berarti kan motifnya mah benar itu, tapi caranya salah. Kalau zaman sekarang orang mabuk tuh bukan untuk itu. Mabuknya di kita mah mau sobat nyamuk yang autan kan banyak, jadi meninggal. Nah, jadi hikmah ketiga kenapa dipilih Jazirah Arab sebagai pemangku risalah atau pengawal dakwahnya Rasul adalah karena bangsa Arab karakter utama mereka adalah setia pada janji dan mereka itu berjiwa kesatria, punya kehormatan. Nabi SAW ketika diboikot oleh seluruh kabilah Quraisy di sebuah tempat lorong namanya Syi'ib Bani Amir. Sekarang mungkin di daerah Syi'ib Amir ya, kalau yang pernah umroh itu tahu wilayahnya. Itu tempat diboikotnya Nabi SAW dari Mispalah ke arah sana. Diboikot di situ 3 tahun. Makan kulit pohon, makan akar-akaran, makan dedaunan, makan batang pohon dimakan karena diboikot. Tidak boleh mengirim makanan, tidak boleh berbisnis dengan mereka, tidak boleh saling menikahkan, tidak boleh saling berdagang, tidak boleh apapun menolong Muhammad SAW. Lalu siapa yang membackup Nabi Muhammad, membacking dari kepungan Quraisy? Kabilahnya, kabilah Bani Hashim. Tidak ada niat apapun kecuali satu, bahwa Muhammad itu keluarga kita. Dan meskipun kita tidak ikut dakwahnya, tetapi dia sebagai seorang putra kabilah kita, atas nama kehormatan, atas nama jiwa kesatria kita sebagai Bani Hashim, kita akan bela dia sampai mati sekalipun. Makan akar, makan tali. Yang penting kita membela Muhammad. Tidak boleh dia dizolimi orang Quraisy di hadapan mata kita dengan cara yang tidak fair gitu. Nah, itulah sifat-sifat bangsa Arab yang tidak dimiliki bangsa lain. Makanya mereka itu ketika tersirami oleh hidayah Islam, jiwa kesatrianya ada, jiwa satianya ada, kemudian tepat janjinya ada, setia pada janji ada, disinari hidayah Islam, tambah hebat. Makanya karakter-karakter hebat inilah yang telah berhasil menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, menaklukkan seluruh peradaban yang ada pada situ. Takluk semua. Karena itu mental dan jiwa mereka yang luar biasa unggul. Ya. Itu bangsa Arab karakternya. Hikmah kenapa dipilihnya bangsa Arab sebagai pemangku dan penjaga risalah Rasulullah SAW. Kemudian di antara hikmahnya adalah dari bahasa Arabnya. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling istimewa. Selain itu adalah bahasa pertama kali Allah turunkan di muka bumi. Ketika Adam dikirim ke dunia, itu bahasa itu Allah ajarkan langsung secara talqin, secara talaki kepada Nabi Adam AS. Apa ayatnya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah telah mengajarkan Nabi Adam berbagai macam nama-nama benda. Jadi asal muasal dari bahasa kita adalah bahasa Arab. Dan itu pun bahasa Arabnya adalah kata benda.
Jadi diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Adam, ini batu, ini gunung, ini rumput, ini air, ini tanah, diajarkan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian ditanyakan kepada malaikat, summa aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i kuntum. Kemudian disampaikan kepada malaikat tentang nama-nama itu, diajarkan oleh Adam kepada malaikatnya saat itu. Nah, bahasa Arab merupakan bahasa yang paling pertama ada di muka bumi. Yang lain-lainnya itu turunan dari bahasa Arab, ada Semit, ada Ibrani ya, ada Swahiliyah, ada bahasa-bahasa lain. Semuanya turunan dari bahasa Arab. Tapi yang pertama adalah bahasa Arab. Lalu setelah itu kita saksikan bahasa Arab itu bahasa yang paling luar biasa. Pokoknya kalau kita pernah belajar bahasa Arab, kita akan tahu persis betapa hebatnya bahasa Arab itu mengungkapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu. Maka dipilihlah bahasa Arab sebagai bahasa yang menjadi bahasa Al-Qur'anul Karim, sebagai bahasa yang dimana Allah menjadikan bahasa itu sebagai sarana menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan hidayahnya kepada manusia dengan bahasa Arab itu. Saya sulit menggambarkan tentang betapa hebatnya bahasa Arab dibanding bahasa-bahasa lain. Domirnya ada 14, mudzakkar muannasnya, kemudian tasrif-tasrifnya itu nggak ada di bahasa lain, nggak ada di bahasa lain. Bahkan mengungkapkan kata cinta saja dalam bahasa Arab itu ada 16 kata. Cinta itu ada 16 kata. Ya. Yang paling tinggi adalah Khalil. Makanya Khalil di dunia ini hanya dua, Ibrahim dan Muhammad. Wa takhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Juga Rasulullah Khaliluhu wa Safiyuh. Tidak ada Khalil di muka bumi ini bagi Allah kecuali dua, Ibrahim dan Muhammad SAW. Cinta tertinggi itu Khalil. Dan Nabi Muhammad bersabda, andaikan aku menjadikan dari sahabat-sahabatku seorang Khalil, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai Khalilku. Jadi andaikan aku ini memilih seorang Khalil, kata Nabi, Abu Bakarlah orangnya. Jadi dari sekian juta itu Khalil itu cuma satu. Dari sekian miliar manusia, Allah itu punya Khalilnya dua, yaitu Ibrahim dan Muhammad. Itu cinta tertinggi. Nah, di bawah Khalil ini ada cinta-cinta yang lain. Di bawah Khalil itu ada Syagof. Syagof itu cinta yang mabuk gitu, mabuk cinta, mabuk kepayang, kasmaran cinta. Itu namanya Syagof. Syagof itu adalah cinta yang mabuk kepayang tapi masih di bawah Khalil. Contohnya Syagof itu adalah Syagofnya Zulaikha kepada Yusuf alaihissalam. Dalam sebuah ayat Allah berfirman menceritakan tentang Zulaikha dan Yusuf, qad syaghafaha hubba. Cintanya Zulaikha kepada Yusuf sudah mencapai derajat syagof. Cinta yang mabuk gitu. Sampai pisau mengiris tangan pun gak terasa. Ya. Masya Allah. Atunun. Nah, yang marada bodas alhamdulillah. Atunun. Besar Allah khair. Itu seperti itu. Ketika Yusuf muda, Zulaikha selalu mengintip-intip. Yusuf semakin muda kok semakin tampan ya, semakin ganteng gitu Yusuf. Kakinya kekar, tangannya kekar. Sering latihan pedang dengan pelatih istana itu. Badannya terbentuk, mukanya tampan, gagah. Zulaikha meskipun ibu angkat ada ketertarikan. Nah, makanya yang namanya ibu angkat, bapak angkat itu tidak boleh melampaui batas-batas syariah. Kalau orang itu kalau mengadopsi, ngangkat anak, niatnya cuma satu. Apa? Mendapatkan pahala dari ngurus orang, ngurus anak orang. Tidak boleh sampai ada keinginan kita ingin dijadikan orang tuanya, nggak boleh. Makanya adopsi itu dilarang dalam Islam kalau niat adopsinya adalah untuk mendapatkan bahwa kita ini orang tuanya, tidak boleh.
Adopsi dalam Islam adalah kita membantu orang lain mengurus dan memberi nafkah kepada anak tersebut. Manakala besar, kasih tahu bahwa orang tuamu adalah saya adalah pengurus kamu yang dititipkan oleh orang tua kamu, dan silahkan dipilih apa kamu kembali ke orang tuanya atau tetap bersama. Nah, itu adopsi yang benar. Tabani dalam fikih itu namanya tabani. Tapi kalau tabani itu untuk mendapatkan bahwa dia orang tuanya, bahwa dia adalah dari keturunannya, tidak boleh. Itu diharamkan dalam Islam. Kalau adopsinya untuk mendapatkan tadi bahwa itu adalah orang tuanya, binnya gitu, nggak boleh. Tetap harus kasih tahu. Niatnya memang sodako, saya sodako mengurus anak orang, itu niatnya, hanya itu. Tidak boleh ingin mendapatkan bahwa kami adalah orang tuanya, bahwa dia adalah anak kami. Tidak boleh. Sejak umur berapa ya adopsi itu? Dari kecil juga boleh adopsi. Kan niatnya itu adalah memberi nafkah anak kecil. Umur setahun kurang misalnya, kalau sejak bayi lahir. Dari sejak bayi boleh. Tetapi nanti pas sudah mengerti, sudah paham, dipahamkan bahwa ayah kamu adalah ibu kamu adalah si fulan, kami adalah mengurusi kebutuhan kamu dan segala macam. Dikasih tahu. Dikasih pilihan apakah mau tinggal bersama orang tua atau tetap bersama kami. Silakan. Tidak boleh adopsi ada niat untuk memiliki. Haram hukumnya, nggak boleh dalam Islam. Ya. Tapi sebatas membantu, meringankan dan mendapatkan pahala dari mengurus anak orang. Demikian. Seperti ini Ustaz, anak angkatnya Rasul Zaid bin. Ya, Zaid, betul. Zaid bin Muhammad kan boleh pakai Betul. bin Muhammad. Ya, ada Zaid itu Bin Muhammad. Anak adopsinya Rasul, sampai saking sayangnya Rasul itu Rasul berikan kepada Zaid itu Zaid bin Muhammad, tapi kan ditegur dari Allah langsung. Nggak boleh karena bukan nasabnya. Sampaikan bahwa Zaid itu adalah bukan putranya Muhammad dan hanya dirawat dan diurus dari kecil sampai menjadi anak kesayangannya. Dan ketika diberi pilihan mau ikut Muhammad atau mau ikut orang tua, ikut Muhammad. Ya pasti, karena Rasulullah SAW tentunya lebih sayang dengan Zaid, pasti lebih sayang karena hidup lama dengan Rasulullah SAW. Nah, Zulaikha ini saat itu dapat. Yang kedua, orang tua angkat atau apapun, sehebat apapun dia menyayanginya, tetap harus tahu batasan bahwa ini adalah bukan anaknya, bukan darahnya. Kalau bukan darahnya, otomatis yang namanya, mohon maaf, ketertarikan itu sangat mungkin ada. Seperti itu Zulaikha kan mengadopsi Yusuf, setelah besar ada ketertarikan. Anak ini kok tampan gitu, gagah, berwibawa begitu, bersinar wajahnya, paling tampan dari yang ada di zaman itu. Sampai saking dia syagofnya, tadi sagof itu urutan cinta yang di bawah Khalil itu, saking cintanya dia sudah dibuat mabuk karena cintanya itu. Sampai nekat berdandan dengan seksi dan menawan begitu, memanggil Yusuf ke rumah, ke kamar rahasianya, ke kamar pribadinya, dengan telah posisi berdandan, maftunatan itu badannya itu sudah sudah siap siaga lah gitu. Gitu ya. Maftunan bihi itu mulai dibujuk, dirayu. Bahkan Al-Quran membahasakannya itu bukan hanya membujuk gitu, tapi terus-terusan membujuk. Farawadathu an nafsih, terus-terusan merayu dan membujuk, enggak sekali dua kali, terus-terusan. Tidak cukup di situ, wa ghallaqatil abwab, dan menutup pintu-pintunya. Banyak pintunya itu, kuncian semua, tutup ya. Dirayu tidak mau, diajak tidak mau, dipertontonkan kemolekan keseksian barunya tidak mau. Sampai akhirnya Zulaikha mengatakan, hai talak, kemari wahai Yusuf. Udah itu kalau model-model kita mau udah lewat itu dah. Model-model kita mau lewat itu dah. Tapi Yusuf laula arra'a burhan rabbi,
Nabi Yusuf diperlihatkan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Para ahli tafsir mengatakan dimaksud dengan Allah tampakkan ayat-ayatnya, yakni Allah gambarkan ayahnya tampil di hadapan. Jadi ketika Zulaikha aktif merayu Yusuf, yang Yusuf lihat itu bapaknya lagi nasihati Yakub alaihissalam. Ya bunayya, wahai anakku, ini nasihat lah. Nah dari tafsir ini para ahli pendidikan Islam mengatakan bahwa pengaruh pendidikan ayah kepada anak itu sangat luar biasa. Jadi kalau karakter, sifat, attitude, kemudian perangai itu anak mewarisinya dari bapaknya. Seperti Yusuf mewarisi dari Yakub alaihissalam. Tetapi kasih sayang, empati, simpati dan lain sebagainya anak mewarisi dari ibunya. Makanya dua peran itu harus seimbang. Nah Yusuf ketika digoda oleh wanita yang super cantik, permaisuri saat itu, istri Azizu Misr. Azizu Misr ini orang kedua setelah raja. Orang kedua setelah raja namanya Azizu Misr, pejabat tinggi di Mesir. Yang itu jabatannya luar biasa, posisinya luar biasa, lalu menggoda. Subhanallah. Itu cinta yang kedua, syaghof. Sampai bahkan ketika Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha itu difitnah Yusuf ya, oleh Zulaikha, suaminya itu mengatakan, wah ini harus dihukum mati nih, gitu. Karena hasutan istrinya, mengatakan kepada suaminya, ma jaza'u man arada bi ahlika su, kata Zulaikha, wahai suamiku, biasa Zulaikha membela diri, kira-kira apa yang pantas untuk orang yang menginginkan keburukan kepada istrimu? Si Azizu Misr tuh udah emosi, ya harus mati orang kayak gini. Tidak sambung. Bahkan ketika suaminya ingin menghukum mati Yusuf, Zulaikha karena cintanya kepada Yusuf tetap rasa itu masih ada. Oh jangan bang, bahasa kitanya mah, dipenjara aja, jangan dihukum. Karena yang namanya menggoda istri raja biasanya dibunuh biasanya. Ini fitnahnya kan begitu fitnahnya. Tapi Zulaikha mengusulkan jangan bang, jangan dihukum, dipenjara aja. Nah kata para orang yang meneliti sejarah, kenapa Zulaikha sampai mengusulkan Yusuf dipenjara saja? Karena dalam hatinya itu ada rasa kalau Yusuf dihukum mati, hilanglah harapan dia mendapatkannya. Tapi kalau dipenjara, ya bisalah sekali-sekali menoong gitu. Oh sehat Kang Yusuf deh. Oh sehat Yusuf begini, dan seterusnya. Nah itu cinta syaghof namanya, cinta yang sudah mabuk, syaghof. Kutunggu jandamu. Nah, kutunggu jandamu. Baca zaman sekarang begitu ya. Sampai akhirnya zaman berganti, waktu berganti, Yusuf alaihissalam terungkaplah sejarah baru bahwa beliau adalah seorang nabi yang diberikan ilmu oleh Allah menafsirkan mimpi-mimpi, termasuk mimpi raja berikutnya kan anaknya itu. Si Akhnatun itu. Akhirnya Yusuf dipanggil ke kerajaan, dimuliakan dan diangkat menjadi wazirul mal. Kalau bahasa sekarang itu semacam menteri perbendaharaan, menteri keuangan lah. Diangkat menjadi menteri keuangan dan kepercayaan raja yang satu. Bahkan dapat mengislamkan raja itu. Jadi Firaun di zaman Yusuf itu Firaunnya yang beriman kepada Allah, namanya Akhnatun, penyembah Allah. Dalam bahasa lokal saat itu disebut Akhnatun. Adapun Firaun yang kejam dan bengis itu Firaunnya di zaman Musa, alaihissalam ya. Itu Firaun 2 kalau tidak salah, itu yang jahat ya. Di zaman Yusuf gelar rajanya itu adalah Amin Khatib. Amin Khatib. Kebetulan di zaman Yusuf kena fitnah itu Amin Khatib 3. Amin Khatib berikutnya nama anaknya itu Amin Khatib keempat. Dirubah setelah dia masuk agama tauhid, ikut kepada agama Yusuf. Raja Mesir yang tadinya Amin Khatib keempat dirubah menjadi Akhnatun. Dalam bahasa lokal Akhnatun artinya Abdullah. Sehingga Raja Mesir di zaman Yusuf mah bertauhid gitu. Dan menjadikan tauhid sebagai agama kerajaan resmi di zaman itu.
Itulah mengapa nanti di zaman Musa alaihissalam banyak orang Ibrani di Mesir, banyak orang Yerusalem di Mesir di zaman Musa dan Fir'aunnya Musa itu, karena di zaman Yusuf sebelumnya orang-orang dari Palestina Yerusalem hijrah berbondong-bondong datang ke Mesir atas anjuran Yusuf alaihissalam sebagai orang kepercayaan raja di zaman itu, menteri tertingginya, menteri perbendaharaannya. Itu cinta syaghof. Adapun kalau ada pertanyaan itu sebenarnya Zulaikha dengan Yusuf menikah tidak? Ya jawaban saya wallah alam, karena tidak dapat undangannya saya. Tidak diundang pernikahannya. Ada yang mengatakan menikah, ada yang mengatakan tidak menikah. Ya, wallah taala. Turun lagi ada mawaddah, turun lagi ada mahabbah, turun terus. Nah, jadi cinta mahabbah itu yang sering kita gaung-gaungkan itu sebenarnya hanya cinta pertengahan. Dan Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu hubnya, mahabbahnya kepada Allah. Berarti kita orang beriman cinta yang biasa saja kepada Allah itu banyak yang belum bisa. Apalagi kalau ingin mencapai cintanya Khalil seperti Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta biasa saja kita ini belum bisa kita curahkan kepada Allah. Cinta yang biasa, yang normal, yang mahabbah, yang hub itu belum kita belum kita polkan kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Apalagi kalau cinta Khalil. Nah, jadi pertanyaan renungannya adalah kalau cinta yang biasa saja kita belum berikan kepada Allah, maka di mana letak atau level berapa cinta kita kepada Allah? Itu harus jadi renungan kita. Kalau masih rendah ya tingkatkan, karena orang beriman itu sifatnya adalah asyaddu hubban lillah, lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasulullah dibanding dengan yang lain-lainnya. Rasul bersabda, barang siapa yang mencintaiku melebihi harta bendanya, melebihi keluarganya, bahkan melebihi seluruh umat manusia, barulah itu keimanan yang sejati. Dalam hadis lain, barang siapa yang hawa nafsunya belum bisa dikalahkan dengan cintanya kepadaku, mengikuti syariat ajaranku, maka keimanannya belum sempurna. Apabila cinta kita masih lebih cinta kepada keluarga, kepada harta benda, kepada apapun di dunia ini, melebihi cinta kita kepada Rasul, maka keimanan kita belum sempurna. Umar bin Khattab pernah mengatakan, ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbu, aku sangat-sangat mencintai Anda ya Rasulullah. Rasul kemudian tanya, dari semua manusia yang ada di muka bumi? Kata Umar, dari seluruh apa yang ada di muka bumi, kecuali dari diriku sendiri. Kata Rasul, belum ya Umar, cintamu belum sempurna. Akhirnya mengatakan, wallahi ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari apapun, bahkan dari jiwaku sendiri. Rasul bersabda, al-ana ya Umar. Nah, ini baru iman yang sesungguhnya. Iman yang sesungguhnya. Kalau kita masih jauh, tetapi ya setidaknya kita dapat meniti jalan menuju mahabbatullah, menuju mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu beberapa poin kenapa Allah memilih Jazirah Arab, khususnya Mekah Al-Mukarramah sebagai tempat diturunkannya risalah terakhir, sebagai tempat di mana wahyu itu diturunkan terakhir kali. Nah, kemudian setelah kita mengetahui, memahami apa rahasia dan hikmah di balik terpilihnya Jazirah Arab dan bahasa Arab sebagai bahasanya risalah, bahasanya wahyu, maka kita akan dapat menyadari dan dapat memahami dengan benar bahwa betul-betul Allah itu telah memilih Mekah, telah memilih bahasa Arab, telah memilih Muhammad, telah memilih Al-Quran ini sebagai bahasa penyampai wahyunya. Makanya ada ungkapan Islam ini luar biasa, diturunkan kepada kita ini umat Islam ini kitab yang paling mulia Al-Quran, Rasul yang paling mulia Muhammad, bahasa yang paling mulia bahasa Arab, tanah yang paling mulia Makkah Al-Mukarramah, dan juga risalah yang paling mulia. Itulah kelebihan umat kita Rasulullah SAW. Tapi sayangnya banyak yang tidak menyadari, bahkan menyia-nyiakan keunggulan dan kemuliaan kita sebagai umat Islam. Bahkan ada yang tidak pede dengan Islam sekarang tuh. Ada.
Kalau menggunakan simbol Islam itu nggak pede, tapi kalau pakai simbol Barat, asa pangaing kan begitu. Piknik ke tempat-tempat yang religi yang Islam itu tidak pede, tapi kalau udah piknik ke Eropa yang mentereng segala macam itu bangga. Jadi kita umat Islam kadang minder dengan keislaman kita, ya, dan lebih bangga dengan mereka-mereka yang sebenarnya hanya kenikmatan sesaat saja. Baik, kita lanjutkan poin berikutnya. Di antara keistimewaan sirah Rasulullah SAW itu adalah bahwa inna sirata Rasulullah SAW tahki sirata insanin akramahullah birrisalah falam tukhrijuan insanati. Di antara kelebihan sirah Nabi Muhammad adalah bahwa kerasulan Muhammad tidak keluar dari fitrah insaniyahnya, tidak keluar dari sifat kemanusiaannya. Kemarin kita ngobrol dengan Pak Haji Hikmat, kenapa Rasul di Taif memuncangna getihan di balenda ku jelema garelo di Taif kan? Karena orang Taif itu yang dikira akan menerima dakwah Rasul malah kebalikan, menyuruh orang-orang gila barudak gitu, itu tenggoran tuh Muhammad di baledogan sampai kakinya berdarah. Kenapa bisa berdarah? Padahal beliau adalah Nabi dan Rasul Allah yang paling hebat, yang paling mulia. Kemudian di Uhud juga kena senjata sampai giginya itu patah. Iya. Kan? Nah ini jawabannya, bahwa sirah Rasul, perjuangan Rasul, dakwahnya Rasul itu tidak keluar dari fitrah kemanusiaannya. Tujuannya apa? Tujuannya agar menjadi panutan, qudwah, contoh ikutan bagi umat-umat setelahnya. Dan ini juga menjadi jawaban, ya, bahwa kesuksesan dakwah Rasul itu kan kita baca pendapat-pendapat, ya. Kalau orang orientalis mengatakan kesuksesan dakwah Muhammad 23 tahun sampai menembus Romawi dan Persia, sampai mengislamkan jutaan orang di Jazirah Arab, itu kata orientalis berkat kejeniusan dan kepintaran strategi Muhammad, karena dia memang jenius. Itu kata orang orientalis. Berusaha untuk menghilangkan peran wahyu gitu. Jadi peran wahyu itu, peran langitnya itu ditanggalkan oleh orang orientalis. Sebaliknya, ada orang yang benar-benar menghilangkan peran kemanusiaannya, bahwa suksesnya dakwah Nabi 23 tahun menyebarkan agama itu benar-benar murni 100% karena bantuan langit, bantuan Allah SWT, dan tidak ada peran Nabi Muhammad. Dua-duanya itu keliru. Yang benar adalah bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW itu adalah turun dari langit, di backup, dibantu oleh langit, tetapi dalam tataran prakteknya itu usaha dan strategi Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya? Ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud itu Nabi SAW mengetahui berita bahwa orang Quraisy akan menggempur Madinah, balas dendam dari kekalahan di Badar, Sa'ran di Badar. Itu Nabi mengumpulkan para sahabat. Ada kelompok sepuh, ada kelompok barudak mora, pemuda. Ditanya, apa pendapat kalian? Apakah kita akan hadang musuh di jalan atau kita biarkan masuk, kita habisi di Madinah? Orang-orang tua berpendapat, ya Rasulullah, ini wahyu atau pendapat? Itu nanya. Kata Rasul, bal hadrai, ini pendapat. Artinya apa? Ini strategi gitu. Jadi setiap mau perang itu sahabat bertanya, ya Rasul, ini strategi atau wahyu? Nabi mengatakan ini strategi. Wal harbu khud'ah, dan perang itu adalah sepenuhnya strategi. Nanti perkara bantuan datang itu lain cerita. Berjuang, berjihad habis-habisan dulu, nanti Allah berikan pertolongannya berupa malaikat-malaikatnya, berupa angin, berupa topan, berupa lain sebagainya. Seperti perang Ahzab, kan Allah mengalahkan koalisi pasukan musuh berjumlah 10.000 orang itu dengan angin topan, sehingga mereka kocar-kacir, kan begitu. Perkara itu nanti Allah yang jamin, tapi bagaimana memaksimalkan usaha dan strategi memenangkan peperangan. Maka setiap mau perang Rasul minta pendapat, wahai sahabat,
ini saya minta pendapat gimana baiknya. Orang-orang tua mengusulkan, ya Rasulullah, kita hadang musuh di tengah aja supaya nggak masuk Madinah. Itu kata orang muda. Kata orang tua, enggak ya Rasul, kami usul biarkan mereka masuk Madinah lalu kita tingkar di Madinah. Rasul SAW memilih pendapatnya anak muda. Ya udah, saya setuju dengan pendapat ini. Si akang-akang ini bahasa kita hadapi musuh di luar. Setelah Rasul masuk kamarnya ngambil baju zirah, baju perang, anak-anak muda ini merasa keberatan. Tuh, jangan-jangan kita ini membuat Rasul kerepotan ya sampai harus keluar dari Madinah. Akhirnya rasadu bahasa kita, ya Rasulullah SAW, kami mohon maaf barangkali usulan kami menyulitkan Anda, membuat Anda merasa tidak nyaman. Kami mohon maaf. Maka sebelum kita ke sana silakan timbang kembali pendapat dan keputusan Anda dan kami akan taat sepenuh-penuhnya. Sam'an wa ta'atan au sami'na wa ta'na. Rasul apa menjawabnya? Demi Allah, la yang bagi li nabiyyin idza labisa dir'ahu an yakhla'u. Demi Allah, tidak pantas bagi seorang nabi kalau setelah pakai baju perang dilepaskan kembali. Jadi pantang bagi seorang nabi kalau sudah pakai baju perang dicopot lagi. Kudu perang teman-teman. Artinya hadapi musuh. Ancaman kan sudah datang dari Mekah, kan melalui informasi intelijen Mekah sudah bergerak tuh, pasukan Mekah itu ke arah Madinah. Keputusan harus diambil. Maka Rasul meyakinkan para pasukan Islam, saya sudah pakai baju perang ini, tidak boleh mundur lagi. Jorang. Akhirnya dihadapi di daerah Uhud yang tidak jauh dari Madinah, di Gunung Uhud ya, lembah Uhud. Nah, itu kemenangan Rasulullah SAW, sukses dakwah beliau itu adalah satu karena tentu itu adalah bimbingan wahyu, dan yang kedua adalah karena berkat strategi dan kejeniusan Nabi SAW dalam mengatur strategi dakwahnya, termasuk strategi pengorbanan dan perjuangannya. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa Rasul terluka di Uhud, ya tadi karena dakwah Rasul tidak keluar dari sifat al-insaniyah, dari sifat kemanusiaannya. Begitu. Bahkan mukjizat Nabi pun mukjizatnya sifatnya insaniyah, apa? Quran. Mukjizat terbesar Nabi adalah Quran. Tidak keluar dari sifat kemanusiaannya. Kalau mukjizat zaman dulu, nabi-nabi terdahulu, karena umatnya itu begitu modelnya, maka mukjizatnya itu membelah lautan, menghidupkan orang mati, Nabi Isa, kemudian tidak panas dibakar. Nah, di zaman Nabi Muhammad ke sini yang begitu-begitu tidak sesuai dengan pikiran orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang itu kalau melihat yang begitu mungkin akan mengatakan wah ini mah sihir. Maka mukjizat terbesarnya adalah Al-Qur'an yang sesuai dengan zamannya. Peradaban manusia setelah Nabi Muhammad ke sini, mereka lebih menggunakan akal dan rasionya. Maka mukjizat terhebatnya adalah Al-Qur'an Karim. Kalau zaman dulu memang paling efektif dan relevan sekali mukjizatnya itu berupa fenomena-fenomena alam. Ya. Fenomena alam yang membuat mereka itu patah argumen, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ya. Tongkat jadi ular, kemudian api jadi dingin, laut terbelah. Itu bagi mereka itu membuat mereka semakin tambah beriman. Nah, di zaman Nabi Muhammad ke sini, mukjizat yang bersifat ilmu pengetahuan itu lebih pas di zaman ini. Ya. Makanya Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW di kenabian terakhir. Ya. Dan Quran seluruhnya dari Fatihah sampai Anas semuanya mukjizat. Mukjizat pengetahuan, mukjizat bahasa, mukjizat akhlak, mukjizat hukum, mukjizat muamalah dan seluruhnya. Al-Quran dari Al-Fatihah, Alhamdulillah, sampai minal jinnati wan nas, seluruhnya itu mukjizat. Mukjizat ilmu, mukjizat bahasa, mukjizat sains, mukjizat pengetahuan dan seluruhnya. Itu adalah mukjizat. Berikutnya yang terakhir mungkin ini yang keempat. Di antara keistimewaan sirah Rasulullah SAW adalah bahwa sirahnya Nabi Muhammad itu komprehensif, mencakup seluruh sendi-sendi kehidupan, syamilatun likulli nawahi al-insaniyah fi hayatil insan. Menyeluruh, komprehensif. Apapun yang kita cari
aspek apapun yang kita cari ada di dalam sirah Rasulullah SAW. Ya, misalkan nih, beliau adalah seorang qaid, komandan, beliau seorang ayah, beliau seorang suami, beliau seorang teman, beliau seorang murabi, guru, beliau seorang politikus atau politisi, beliau adalah kepala negara dan seterusnya dan seterusnya. Itu ada semua. Apapun yang kita cari itu ada pada diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang berpolitik, Rasul adalah contoh politikus atau politisi yang istimewa. Bagi seorang komandan jenderal lapangan perang, Rasul adalah komandan terbaik. Bagi seorang ayah, Rasul adalah ayah terbaik. Bagi seorang anak, beliau adalah anak yang terbaik. Bagi seorang suami, beliau adalah suami yang terbaik. Makanya beliau adalah mizanul akbar, barometer terbesar dalam kehidupan umat manusia. Maka Ketika zaman Nabi Sulaiman dan menginginkan singgasana atau Bilqis itu ya, di bawah sini, dan itu dikerjakan sama Ifrit atau apa ya. gitu. Dan juga satu lagi nyebut orang yang beri ilmu lah gitu. Ya. Dan itu terjadi kan singgasana Bilqis. Ya. Apakah itu termasuk mukjizat atau apa gitu? Ya. Disebutnya gitu lah. Jadi keistimewaan di luar sifat-sifat alamiah bagi Nabi namanya mukjizat. Jadi sesuatu yang luar biasa bagi seorang Nabi itu pasti mukjizat. Karena kalau buat orang soleh kan di bawah Nabi itu kan karomah ya. Kalau di orang yang biasa itu maunah. Kalau yang bagi sebelum jadi Nabi ada 5 ya. Ada 5 khawarikul ada yang sering kita bahas. Bagi Nabi itu mukjizat, bagi para wali itu karomah, bagi orang biasa itu maunah, bagi orang Nabi sebelum diangkat jadi Nabi itu irhas, dan yang terakhir bagi orang yang bukan dari kelompok yang 4 tadi, bukan Nabi, bukan wali, bukan orang soleh, bukan orang biasa, maka itu sihir. Jadi harus dibedakan nih, kalau ada keajaiban, ada sesuatu yang di luar kenormalan, lihat dari 4 ini. Kalau bukan Nabi, bukan wali, bukan orang soleh, bukan orang yang istiqomah dalam agama, ya kemungkinan besar itu sihir. Dia pelajari. Nah, Nabi Sulaiman AS dalam kisahnya itu ketika Bilqis siap untuk menerima dakwah Nabi Sulaiman, Bilqis diundang ke istananya, istana Nabi Sulaiman. Ketika Bilqis datang, Sulaiman ingin menunjukkan kehebatannya sebagai seorang nabi dan raja yang diberikan mujizat Allah Ta'ala, agar Bilqis semakin yakin dengan keimanannya. Maka Nabi Sulaiman menawarkan kepada para prajuritnya, siapa yang dapat membawa istana Bilqis ke sini? Qala ifritum minal jinni, ifrit dari kalangan jin mengatakan, saya ya Sulaiman, saya siap mendatangkan istananya Bilqis, singgasananya Bilqis, qabla an taquma min maqamika, sebelum tuan Mengedipkan mata. Bukan, duduk. Qabla an taquma, jadi Nabi Sulaiman duduk berdiri itu Bilqis sudah istana Bilqis sudah ada di situ. Nabi Sulaiman duduk, pas berdiri itu singgasana Bilqis sudah ada. Berarti kan 3 detik 4 detik ya. Karena kalau duduk tuh. Nah, kemudian ada yang lain lebih sakti dari ifrit. Rajulun utiya bil ilmi. Orang yang diberikan ilmu. Indahu ilmun minal kitab. Jadi seorang pemuda dia punya ilmu dan memiliki ilmu tentang Alkitab. Dia mengatakan, dia Sulaiman, saya bisa lebih cepat dari si ifrit itu. Apa itu? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum kedipan matamu. Jadi sekedip mata, sekejap mata itu singgasan sudah ada. Maka akhirnya yang kedua tuh yang paling hebat. Nabi Sulaiman mengedipkan mata, singgasana sudah ada di depan. Ini menunjukkan bahwa derajat ulama lebih tinggi dari apapun. Derajat orang yang mengerti ilmu, dalam hal ini adalah ilmu minal kitab, itu lebih tinggi dari apapun. Adapun mujizat Sulaiman di kala itu adalah beliau dapat menaklukkan atau dapat mengendalikan kekuatan-kekuatan di pasukannya itu. Itu mujizatnya. Ifrit bisa diperintah. Tadi rajulun indahu ilmu minal kitab dapat diperintah, angin diperintah, air diperintah,
kemudian apa namanya segala macam yang ingin dia perintah, hewan-hewan diperintah, itulah mujizatnya. Termasuk tadi merintah jin, merintah apa namanya pasukan-pasukannya dari kalangan jin. Tetapi hal itu tidak diizinkan lagi untuk umat setelah Sulaiman alaihissalam. Ya. Yang namanya khodam-khodaman itu nggak boleh lagi karena sudah ditutup oleh doanya Nabi Sulaiman. Beliau berkata, diabadikan oleh Al-Quran, Allah Sulaiman, Robbi gfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di. Ya Allah, ampuni aku dan jangan kau berikan kekuasaan sepertiku ini kepada orang setelahku. Maka tidak ada lagi orang yang boleh mengendalikan, menguasai ataupun memanfaatkan bantuan dari jin itu, khodam-khodam itu nggak boleh berdasarkan ayat ini. Juga surat Al-Jin ayat 9. Wa minan nasi may ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Di antara manusia ada orang-orang yang menggunakan bantuan jin untuk keperluan mereka dan itu hanya menambah kesengsaraan belaka. Artinya dilarang. Dan yang ketiga dalilnya adalah ketika Rasul sholat di Madinah, ada api mengganggu sholatnya, ditangkap oleh beliau. Lalu Rasul bersabda, a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan, lalu dilepaskan. Setelah sholat beliau bercerita kepada sahabatnya, wahai sahabatku, tadi waktu aku sholat, ini hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, tadi aku sholat ada api, aku tangkap dan aku berlindung kepada Allah. Itu adalah jin. Tadinya aku mau ikat jin ini di sebuah pohon supaya anak-anak Madinah bisa bermain dengan dia. Tapi aku ingat doanya Sulaiman alaihissalam. Aku teringat doanya saudaraku Sulaiman alaihissalam, di mana beliau berdoa, jangan kau berikan kekuasaan ini kepada orang setelahku. Maka Rasul lepas si jin itu. Ya, surat Shad ayat berapa gitu? Ayatnya adalah Robbi pilih wahabli mulkan layam bagi li ahadim ba'di. Itu berkaitan dengan mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Andaikan itu boleh, maka Nabi tidak akan melepaskan jin itu, bahkan dicangcang jin itu diikat di pohon gitu supaya orang melihat, oh iya jin teh kos kieu baru bermain dengan jin. Tetapi Rasul ingat doa Sulaiman, dilepaskan lagi. Dan itu hadis sahih, ada dalam Bukhari. Kalau dalam Bukhari disebutkan jin saja, tapi kalau dalam Sahih Muslim disebutkan nama jinnya. Itu si Ifrit. Jin yang ditangkap Nabi ketika sholat itu jin Ifrit. Artinya apa hikmahnya? Nabi saja masih diganggu oleh jin kalau sholat, apalagi kurang gitu maksudnya. Apalagi kita, hanya saja beliau kan dapat menundukkan, dapat mengalahkan jin-jin tersebut. Nah kalau kita belum ya, kadang ya masih digoda oleh jin itu ketika sholat. Ya malah gue nggak salah gitu, kosong pikiran teh, itu khusyuk begitu. Tapi mohon maaf agak panjang sih tambahan tadi. Wal haqqu min rabbikum wa ma taufiquna illa billah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.